Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan saya dalam menyampaikan renungan singkat kepada kita pada saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada kita sebagai tema saat ini adalah masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda Kristen, pastikan memiliki ketiga hal tersebut. Namun kita tidak bisa pungkiri, banyak pemuda Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis atau disebut tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki yang namanya semangat. Bahkan pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Setiap pemuda Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya berikutnya. Tetapi sangat disayangkan, banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya. Terkadang kita pemuda Kristen ini yang menjadi penyebab atau menjadi sumber masalah, bahkan bukan menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi masalah. Misalnya, malah kita pemuda Kristen itu sering terlibat dalam praktek kumpul kebo. Ya. Kita selalu terlihat di dalam masalah narkoba, masalah judi, masalah mabuk-mabukan, tawuran, dan lain sebagainya. Menunjukkan suatu kondisi kerohanian yang dangkal dan tidak berakar dalam Kristus. Nah, kita hadir saat ini sebagai pemuda-pemudi Kristen yang sudah berkumpul dalam grup ini. Marilah kita sambut masa depan ini dengan penuh harapan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat masa depan kita. Mari kita bersama-sama membuka Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah sangat luar biasa. Ya. Tuhan merencanakan masa muda yang baik. Ya. Dia merencanakan rancangan-rancangan yang penuh harapan. Untuk itu mari kita bangkit menjadi anak pemuda-pemudi Kristen yang memiliki semangat hidup di dalam melayani Tuhan. Dari pembacaan tersebut,
Ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah berpikir. Maksudnya apa? Yaitu jangan melakukan sesuatu sebelum berpikir. Ya, berpikir dulu dengan matang, barulah kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, pikirkanlah secara matang, barulah kita lakukan. Yang kedua itu adalah bertindak. Ya, maksudnya apa? Yaitu melakukan sesuatu yang telah dipikirkan oleh kita dengan matang. Ya, setelah kita berpikir, maka kita melakukannya, ya, dengan baik. Ketiga itu kebiasaan. Maksudnya kita akan terbiasa dengan berpikir baru bertindak. Ketika kita membiasakan hidup kita, sebelum kita melakukan sesuatu itu, berpikir secara matang, secara positif, setelah sudah clear, barulah kita bisa melakukan. Nah, ketika kita membiasakan ya berpikir sebelum bertindak, maka itu menjadi kebiasaan kita. Ya, setiap kita melakukan apa, pasti kita berpikir dulu sebelum bertindak. Itu nomor 3. Yang keempat itu adalah karakter. Ya, ini adalah menunjukkan sifat kita setelah kita mengikuti 1, 2, 3 tadi, yaitu berpikir, bertindak, dan kebiasaan. Ya, ini adalah langkahnya adalah membentuk karakter kita. Yang kelima itu adalah nasib. Ya, dari keempat cara yang saya sebutkan tadi, itulah yang akan menentukan masa depan atau nasib kita. Ya, ketika kita bisa melakukan berpikir sebelum bertindak, dan hal itu menjadi kebiasaan sehari-hari kita, dan bahkan itu menjadi karakter kita setiap hari, maka itulah yang menentukan nasib kita menuju ke masa yang depan yang penuh harapan. Itulah kita, ketika kita nurut melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, maka nasib kita, masa depan kita akan menjadi cerah. Ya, untuk mengakhiri khotbah ini, renungan ini, saya memiliki sebuah ilustrasi. Ya, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu berakhir, akan hancur. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Begitupun masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan matahari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah, dan marilah kita sambut masa depan ini dalam tangan Tuhan dengan penuh harapan, ketulusan, dan semangat. Saya percaya bahwa pemuda-pemudi yang ada dalam grup ini adalah pemuda-pemudi yang memiliki pengharapan yang bagus di dalam Tuhan, yang memiliki ketulusan dan memiliki semangat. Marilah kita semua memiliki pengharapan, karena rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang luar biasa. Ya, dan marilah kita melakukan ketulusan, ya,
di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan berpikir sebelum bertindak, ya. Dan marilah kita semangat di dalam melakukannya. Dengan begitu harapan kita akan terwujud dengan baik. Demikian saja yang saya sampaikan. Shalom.